Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen asrama sekolah. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Ayumi Zahra, yang kedua Cimi Hidayati, yang ketiga Delvi Indah Hartini, dan yang terakhir Esti Friski. Untuk materi pertama, yaitu tentang pengertian asrama sekolah, akan saya jelaskan sendiri. Yang ditujukan untuk suatu anggota kelompok, umumnya yaitu untuk murid-murid sekolah. Alvin Toffler dalam Kusmintarjo 1993 memberikan batasan tentang asrama sekolah, yaitu asrama adalah suatu tempat tinggal bagi anak-anak di mana mereka diberi pengajaran atau bersekolah. Sedangkan Good 1959 memberikan batasan asrama sekolah sebagai berikut. Asrama sekolah merupakan lembaga pendidik baik tingkat dasar ataupun tingkat menengah yang menjadi tempat bagi para siswa untuk dapat bertempat tinggal selama mengikuti proses pengajaran. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, asrama berarti pemondokan. Asrama adalah tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya dan dipimpin oleh kepala asrama. Nah, dengan demikian, asrama sekolah dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuh yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Selanjutnya, materi kedua yaitu masalah dan kebutuhan asrama sekolah. Nah, masalah yang muncul dalam asrama sekolah sebagian besar adalah masalah yang terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran tata tertib pada asrama sekolah. Pada dasarnya, warga asrama merasa tertekan dengan peraturan yang ada. Dalam penyelesaian masalah dalam asrama tidak harus melibatkan pembina, cukup ditangani oleh pengurus asrama. Nah, menurut F. Pati 1983, dalam Junaidi menyebutkan beberapa fasilitas yang harus dimiliki asrama sekolah, yaitu yang pertama memiliki kamar tidur yang cukup luas, yang dapat menampung semua penghuni asrama beserta pengawas-pengawasnya yang jumlahnya sesuai dengan jumlah penghuni asrama tersebut. Nah, yang kedua, memiliki kamar pakaian yang lengkap, tapi oleh almari, rak sepatu, sandal yang jumlahnya sesuai dengan penghuni asrama tersebut. Yang dilengkapi dengan meja, kursi yang sesuai dengan jumlah penghuni asramanya. Yang keempat, memiliki kamar mandi dan WC sebagai yang memadai dengan jumlah penghuni asrama ataupun setengah dari penghuni asrama. Yang kelima, memiliki kamar belajar yang cukup luas dan dapat diselaraskan dengan kebutuhan belajar para penghuni asrama. Yang keenam, memiliki tempat mencuci pakaian yang memadai dengan kebutuhan para penghuninya, serta dengan persediaan air yang cukup dan alat-alat yang diperlukan. Yang ketujuh, memiliki halaman yang dapat dipergunakan untuk sekedar rekreasi ataupun bersantai di kala istirahat sehabis menjalankan kegiatan di asrama tersebut. Olahraga atau bangsal olahraga.
yang juga dapat dipergunakan untuk latihan kesenian, senam, dan kegiatan yang lain-lain. Yang ke-9, memiliki tempat ibadah yang sesuai dengan kebutuhan beribadah para penghuni asrama. Yang ke-10, memiliki ruang tamu untuk penerimaan tamu. Yang ke-11, memiliki perpustakaan beserta ruang baca yang memadai, yang rasanya cukup untuk penghuni asrama tersebut. Yang terakhir, memiliki ruangan khusus untuk mereka yang sedang menderita sakit, untuk memudahkan pelayanan dan memungkinkan penularan penyakit yang dapat dicegah. Itu penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayumi Zahra. Kepada Ayumi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai fungsi dan tujuan asrama sekolah. Adapun fungsi dari asrama sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk tempat tinggal bagi siswa-siswi di sekolah selama menempuh masa studinya. Yang kedua, sebagai sarana untuk interaksi sosial kepada sesama. Yang ketiga, sebagai sarana membentuk karakter pribadi siswa ataupun siswi sehingga dapat mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat, sebagai sarana penunjang kegiatan belajar yang efektif dengan lingkungan yang kondusif. Yang kelima, sebagai sarana membentuk kepribadian Muslim sesuai ajaran Islam, sekaligus menanamkan rasa keagamaan. Nah, nanti di tiap asrama itu akan ada program-program seperti pembiasaan, pengembangan diri, pembelajaran, dan pembinaan. Next slide. Kemudian selanjutnya itu tujuan asrama sekolah. Secara umum, asrama sekolah ini bertujuan untuk melatih kemandirian peserta didik serta untuk memudahkan peserta didik belajar karena berada di lingkungan yang kondusif. Kemudian, secara khusus tujuan penyelenggaraan asrama sekolah ini adalah yang pertama, memberikan bimbingan kepada para penghuni asrama sekolah serta menanamkan rasa disiplin pada diri siswa. Di setiap kita ini pasti mengetahui bahwa asrama memiliki peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti adanya peraturan pintu asrama akan ditutup pada jam 9 malam, lewat dari jam tersebut penghuni asrama tidak diperbolehkan masuk. Seperti yang ada di Wisma, contohnya ya, itu dia memiliki jadwal tertentu, mereka akan bangun tidur jam 4, kemudian sholat, setelah sholat diadakan al-masurat atau disebut juga dengan mengaji dengan bersama-sama, kemudian mereka berberes segala macamnya. Kemudian mereka akan mengerjakan aktivitas kuliah. Nah, nanti pas maghrib akan ada sholat berjamaah dan mengaji. Kemudian pas sholat isya ada juga kegiatan ceramah. Itulah kegiatan yang dilakukan mereka di setiap harinya. Jadi ini akan bisa membuat penghuni asrama itu dapat membentuk kepribadian yang mandiri dan disiplin. Lalu yang kedua, tujuan asrama sekolah itu membiasakan para siswa untuk belajar bersama-sama dengan teman sebaya. Misalnya, ada siswa A dan siswa B yang sekamar. Si siswa A ini dia pandai dalam mata kuliah statistik. Namun sebaliknya, si siswa B sama sekali tidak pandai. Maka si siswa A ini bisa menjadi tutor untuk membantu si B. Maka dari sinilah para siswa itu akan belajar bersama-sama, yang mana ini akan meningkatkan solidaritas. Lalu yang ketiga, tujuannya membantu para siswa agar dapat menyesuaikan diri pada kehidupan sosial dalam lingkungan sebaya. Nah, di asrama itu pasti berbagai macam penghuninya. Mungkin itu dari beda BP, jurusan, atau prodi. Kemudian di asrama seperti yang di Wisma yang saya katakan tadi itu, akan ada jadwal piket seperti
piket WC, atau piket masak, dan sebagainya. Dari sanalah para siswa bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan sebayanya. Lalu yang keempat, tujuan dari asrama sekolah yaitu membantu siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui penghayatan dan pengembangan nilai-nilai kecerdasan dan keterampilan. Merujuk yang saya jelaskan tadi, kan tiap selesai sholat Isya itu akan diadakan ceramah. Ceramah di sini akan diselang-seling gitu. Contohnya, hari ini ceramah diisi oleh Ustadz. Kemudian besoknya akan ada kegiatan kultum, yang mana pengisi dari kultum tersebut dari anak-anak penghuni Wisma. Nah, ini akan berdampak pada pengembangan keterampilan dari siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, tujuan dari asrama sekolah yaitu membantu memberikan tempat penginapan bagi para siswa yang letak rumahnya jauh dari sekolah. Cukup sekian penjelasan materi mengenai fungsi dan tujuan dari asrama sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ayu yang telah menjelaskan materi. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya, yaitu akan dilanjutkan oleh Esti Friski. Kepada Esti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, mengenai tentang perencanaan asrama sekolah. Perencanaan asrama sekolah merupakan usaha untuk penyeleksi dalam menghubungkan sesuatu dengan kepentingan yang akan datang serta usaha yang akan dicapainya. Nah, dalam perencanaan ini, semua sistem atau yang bersangkutan dengan asrama menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, maupun imajinasi, serta asumsi yang untuk masa yang akan datang, yang tujuannya untuk memvisualisasikan dan memformulasikan apa yang diinginkan sesuai dengan urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku batas-batas yang dapat diterima dan digunakan untuk penyelesaiannya. Nah, perencanaan dalam asrama sekolah ini maksudnya itu menitikberatkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha-usaha untuk mencapainya yang akan datang. Selanjutnya, mengenai pelaksana program asrama sekolah. Program asrama sekolah merupakan satu perwujudan program sekolah, pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang tinggal di asrama. Nah, pada pelaksanaan program asrama sekolah ini mempunyai beberapa macam dua aspek dalam pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan sarana fisik. Pengelolaan sarana fisik ini adalah pengelolaan yang berjalan yang diperlukan memerlukan fasilitas-fasilitas yang menunjang penyelenggaraan asrama. Misalnya, dalam pengadaan asrama sangat diperlukan dilaksanakannya kegiatan belajar, bermain, makan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu perlu juga diperhatikan tentang aturan-aturan yang ada di dalam asrama serta upaya dalam mengatur asrama hendaknya juga mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tercapai dengan semaksimal mungkin. Nah, dalam aspek pengelolaan sarana fisik ini memiliki hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa aspek dalam pengelolaan ini, yaitu memberikan kesempatan mengembangkan bakat-bakat seperti bakat kesenian, bakat-bakat di bidang lain, dan dari penghuni asrama maupun asrama sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan yang cukup untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh para penghuni asrama. Yang ketiga, itu memberikan kesempatan kepada para penghuni asrama untuk bergaul kepada masyarakat serta organisasi yang maupun perkumpulan-perkumpulan organisasi baik di luar maupun di dalam organisasi, sehingga mereka tidak canggung untuk dalam pergaulan, misalnya melalui pertandingan maupun kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Yang kedua, mengenai aspek pengelolaan asrama software. Yang dimaksud dengan aspek ini
Pengurus asrama, pelaksanaan asrama sekolah dapat berjumlah 5 atau 7 orang yang terdiri dari atas guru maupun anggota-anggota dari asrama, baik itu dharma wanita bersangkutan dengan asrama maupun wakil kepala sekolah. Nah, pada aspek pengelolaan ini juga ada beberapa tugas yang dilakukan oleh pelaksanaan pengelolaan, yaitu menentukan beberapa syarat dalam penerimaan atau pelepasan dari siswa yang akan diterima dan akan dikeluarkan dari asrama. Yang kedua, menentukan biaya minimum dan maksimum dari asrama itu sendiri. Yang ketiga, menentukan waktu pembayaran sewa, misalnya dalam satu semester penyewaan asrama dikenakan berapa rupiah, dan mengatur dan memberi sanksi kepada penghuni asrama apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, membuat penyusunan rencana anggaran belanja untuk pengelolaan asrama, baik itu pengelolaan tahunan, bulanan, maupun menentukan besar biayanya, baik biaya gedung, kebersihan, maupun asrama sekolah dan peralatan lainnya. Baiklah, sampai di sinilah pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Chen, lanjut. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Esti. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Delvi Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu program asrama sekolah dan kaitannya dengan peningkatan keefektifan pembelajaran di sekolah. Program asrama merupakan salah satu perwujudan program sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa yang tinggal di asrama. Program asrama dibagi kepada 2 bagian sebagai contoh pada Madrasah Tsanawiyah Thalib. Yang pertama ada program yang dikelola oleh pembina, diantaranya belajar mengajar, seperti bidang studi identitas, bidang studi umum, bidang kesehatan dan kebersihan, bidang etika. Ada juga tahsin Al-Quran, belajar muratal irama dan tahfizul Quran, muhadarah dan kultum, keputrian, kesenian, pendidikan jasmani, mading, sholat malam dan puasa sunnah Senin dan Kamis. Kelima yaitu ketertiban, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keindahan. Program yang dikelola oleh tim bahasa Arab seperti pemberian mufradat atau kosakata bahasa Arab, muhadarah amanah, muhadasah sabiyah. Yang kedua ada kegiatan harian siswa asrama, seperti jam 4.45 sampai jam 5 bangun pagi asrama, jam 5 sampai 5.30 sholat subuh berjamaah di masjid, jam 5.30 sampai jam 6 membaca Al-Quran atau pemberian mufradat asrama, jam 6 sampai jam 6.30 persiapan ke sekolah asrama, jam 6.30 sampai jam 7 sarapan pagi asrama, jam 7.15 sampai 14 belajar di sekolah, jam 14 sampai 14.30 makan siang asrama, jam 14.30 sampai 15.15 istirahat siang asrama, jam 15.15 sampai jam 15.45 sholat asar berjamaah di masjid, jam 15.45 sampai 16.30 MCK asrama, jam 16.30 sampai 17.30 belajar tambahan asrama, jam 17.30 sampai 18 makan malam dan persiapan sholat maghrib asrama, jam 18 sampai 18.30 sholat maghrib berjamaah asrama, jam 18.30 sampai 19.30 qiraatul Quran dan mutalaah masjid, jam 19.30 sampai 20 sholat isya berjamaah asrama, jam 20 sampai 20.30 mutalaah pelajaran atau tutorial malam asrama, jam 20.30 sampai jam 4.45 istirahat malam asrama. Dengan adanya asrama sekolah, maka pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum diharapkan
akan memberikan kepribadian yang utuh setiap siswanya. Pelayanan pendidikan dan bimbingan dengan sistem asrama yang diupayakan selama 24 jam akan diperoleh penjadwalan pembelajaran yang lebih leluasa dan menyeluruh. Kegiatan aktivitas siswa akan senantiasa terbimbing, kedekatan antara guru dengan siswa selalu terjaga. Masalah kesiswaan akan selalu diketahui dan segera terselesaikan. Prinsip keteladanan guru akan senantiasa diterapkan karena murid mengetahui setiap aktivitas guru selama 24 jam, sehingga pembinaan mental siswa secara khusus mudah dilaksanakan. Dan maka dari itu, dalam kegiatan tersebut akan dibahas secara singkat mengenai sistem pendidikan sekolah terpadu berasrama yang merupakan bagian dari pembaruan sistem pendidikan pesantren yang modern yang lebih dikenal dengan boarding school. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah menyampaikan materi terakhir. Mungkin itu presentasi hasil diskusi kami tentang manajemen asrama sekolah. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.